Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah analisis bilangan kompleks. Untuk saat ini kita akan membahas tentang teorema residu dan aplikasinya. Residu dan kutub. Pada bagian sebelumnya telah kita pelajari bahwa suatu titik Z0 disebut titik singular dari Fz bila Fz gagal di analitik di Z0, tetapi analitik pada suatu titik dari setiap lingkungan dari Z0. Titik singular Z0 disebut terisolasi bila ada lingkungan dari Z0 yang mengakibatkan Fz analitik pada lingkungan tersebut, kecuali di titik Z0 itu sendiri. Atau dapat dikatakan, ada bilangan positif real R sehingga Fz analitik pada daerah berbentuk Z min Z0 dari 0 sampai R. Contoh, carilah titik singular dan tentukan jenisnya dari fungsi berikut. Misalkan, Fz sama dengan 1 per Z. Titik singular terisolasi pada Z sama dengan 0. Jadi, selain Z sama dengan 0, dia akan ada nilainya. Fz, yang B, Fz sama dengan Z min 1 per Z kuadrat dikali Z kuadrat plus 1. Berarti, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I, ya, karena ini berarti Z kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka Z kuadrat sama dengan min 1, maka Z sama dengan akar min 1. Akar min 1 plus minus akar min 1, atau boleh dibilang plus minus I. Jadi dia terisolasi pada Z sama dengan plus minus I atau Z sama dengan 0. Misal Fz analitik pada 0 sampai R, di mana Z min Z0, dan Z0 merupakan titik singular terisolasi dari Fz. Maka fungsi Fz dapat diperderetkan menjadi deret Laurent, yaitu Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga An dikali Z min Z0 n plus n sama dari n sama dari 1 sampai tak hingga Bn per Z min Z0 kali n. Secara khusus, koefisien Z min Z0 pangkat min n, yaitu Bn, itu sama dengan 1 per 2 pi kali I integral Fz0 per Z min Z0 pangkat min n plus 1 dz, dengan n adalah 1, 2, dan seterusnya. Dengan D merupakan lintasan tertutup sederhana yang termuat pada 0 sampai R dan menutupi Z0 dengan arah positif. Untuk n sama dengan 1, maka D1 sama dengan 1 per 2 pi integral dengan batas D Fz dz, karena ini akan menjadi min 1 plus 1, maka ini menjadi 0. Apapun pangkat 0 menjadi 1, sehingga Fz 0 per 1. Nah, sehingga sisa Fz dz. Selanjutnya, D1 ya, disebut residu dari Fz di Z0. Jadi ketika Fz ketika min dengan pangkat 0 ini, ketika B1 ini, kemudian dia disebut dengan residu di Z0, yaitu nilai koefisien dari suku 1 per Z min Z0, dan bisa dinotasikan menjadi B1 sama dengan residu Fz. Bagian utama deret dari hasil pederetan fungsi Fz di Z sama dengan Z0 adalah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan fungsi Bn per Z min Z0 pangkat n, yaitu bisa dijabarkan menjadi B1 per Z min Z0, B2 per Z min Z0 pangkat 2, dan seterusnya. Jika Bm tidak sama dengan 0 dan Bm plus 1 sama dengan Bm plus 2 sama dengan Bm plus 3, maka sama dengan 0.
Jadi jika BM-nya tidak sama dengan 0, BM plus 1, BM plus 2, dan seterusnya akan sama dengan 0. Maka sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana fungsinya adalah AN kali Z min Z0 pangkat N plus B1 per Z min Z0 plus B2 per Z min Z0 kuadrat sampai BM per Z min Z0 M dengan batas Z min Z0 dari 0 sampai R dan BM tidak sama dengan 0. Dari bagian utama deret di atas dikatakan bahwa titik singular terisolasi Z0 disebut kutub order M. Bila M sama dengan 1, maka Z0 disebut dengan kutub sederhana. Bila M sama dengan tak hingga, maka Z0 disebut dengan titik singular esensial. Kedua, tentukan order titik singular fungsi Fz dengan Z kuadrat sama dengan min 2Z plus 3 per Z min 2. Sehingga kita bisa perhatikan bahwa Fz dapat dinyatakan dengan bentuk 2 plus Z min 2 plus 3 per Z min 2. Dengan batas 0 sampai tak hingga. Suku ketiga deret di atas merupakan bagian utama deret dan terlihat bahwa titik singular Z sama dengan 2. Nah, ini kita bisa lihat di sini atau di sini bahwa Z ini sama dengan 0, maka Z sama dengan 2. Karena di sini pangkatnya cuma 1 ya. Maka dia merupakan kutub order 1 atau kutub sederhana. Tentukan order dari titik singular fungsi Fz sin Hz per Z pangkat 4. Titik singular dari Fz sin Hz per Z pangkat 4 adalah Z sama dengan 0. Jadi ketika dia 0, maka fungsi ini menjadi tak hingga. Perderetan fungsi Fz sin Hz per Z pangkat 4 dengan pusat Z sama dengan 0 adalah, maka ini bisa berbentuk sin Hz ini 1 per Z pangkat 4 dikali Z plus Z pangkat 3 per 3 faktorial plus Z pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka ini akan menjadi 1 per Z pangkat 3 ya. Kemudian ditambah 1 per 3 faktorial Z plus Z per 5 faktorial plus Z pangkat 3 7 faktorial. Terlihat bahwa Z sama dengan 0 merupakan kutub order 3. Jadi ketika dari sini terlihat bahwa Z sama dengan 0 merupakan kutub order 3. Selanjutnya yaitu menghitung residu pada kutub sederhana. Misal Fz mempunyai kutub sederhana di Z0, maka residu dari Fz di Z sama dengan Z0 dihitung dengan residu Fz dengan Z sama dengan Z0, yaitu limit Z mendekati Z0 dengan Z min Z0 kali Fz. Ya, untuk mencari residu Fz caranya adalah dengan limit Z mendekati Z0 Z min Z0 kali Fz. Dari kondisi tersebut, bila Fz sama dengan Pz per Qz dengan Pz dan Qz keduanya analitik di Z sama dengan Z0 dan Z0 merupakan faktor linier tidak berulang dari Qz serta Pz yang tidak sama dengan 0, maka residu Fz itu bisa Pz per P Z0 per turunan pertama P Z0. Menghitung residu pada kutub order M. Misal Fz mempunyai kutub order M di mana M adalah 2, 3, 4. Di Z sama dengan Z0 ya. Karena kalau M sama dengan 1 tadi termasuk apa? Kutub sederhana. Maka M-nya harus 2 dan seterusnya sampai berikutnya. Maka residu dari Fz di Z sama dengan Z0 dapat dihitung sebagai berikut. Residu Fz sama dengan limit Z mendekati Z0 1 per M min 1 faktorial kali dm min 1 dz m min 1 Z min Z0 pangkat M Fz. Jika Fz merupakan fungsi Z ya, data Z per Z min Z0
pangkat M dengan theta Z analitik di Z0 dan theta Z0 tidak sama dengan 0, maka residu FZ dapat dicari dengan residu theta pangkat M-1 Z0 per M-1 faktorial. Selanjutnya, tentukan residu di titik singular dari fungsi berikut. Nah, ini contoh ya. Fz sama dengan 2Z per Z kuadrat plus 4. Titik singular terisolasi Fz, di mana Z sama dengan plus minus 2i, yaitu berarti ini kutub sederhana ya. Untuk Z sama dengan 2i, maka Z min 2i, di mana theta Z ya. Fz sama dengan theta Z per Z min 2i, di mana theta Z adalah 2Z per Z plus 2i. Ya. Analitik di Z sama dengan 2i dan theta 2i sama dengan 1. Jadi ketika 2i dimasukkan di sini, ya, ketika 2i-nya ini kemudian dimasukkan ke Z sini, maka 2 kali 2i di sini menjadi 4i. Dan Z-nya menjadi 2i plus 2i sama dengan 4i per 4i, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi residu di Z sama dengan 2i adalah dimana residu FZ Z sama dengan 2i adalah 1 ya. Untuk Z sama dengan min 2i, maka Fz itu sama dengan theta Z per Z plus 2i, di mana theta Z sama dengan 2Z per Z min 2i. Jadi kalau ini tadi, untuk Fz sama dengan theta Z per Z min 2i, itu theta Z-nya plus 2i. Kalau ini, ketika Fz-nya plus 2i, theta Z-nya min 2i. Analitik di Z sama dengan min 2i. Jadi ini kan sama dengan 0, maka ini Z min sama dengan min 2i ya. Maka jika min 2 ini kemudian dimasukkan ke Z yang ini, maka 2 kali min 2i ya, jadi min 4i. Kemudian Z-nya ganti min 2i, min 2i, min 2i itu jadi min sama-sama min 4i ya. 2 dikali Z ya, 2 dikali min 2i itu sama dengan min 4i. Min 2i dikurangi 2i sama dengan min 4i, sehingga min 4i sama dengan 1, maka theta min 2i ini harusnya 1 ya. Jadi residu di Z min 2i ya, Z sama dengan min 2i ya, itu sama dengan 1. Oke. Berikutnya untuk Fz dengan Z kuadrat plus 2Z per Z min 3 kuadrat. Nah, karena titik singular terisolasi Fz itu sama dengan Z sama dengan 3, kutub ordernya sama dengan 2. Jadi kalau ini kutubnya di sini ada 2 ya. Untuk kasus ini Fz, di mana theta Z per Z min 3 kuadrat, kemudian theta Z itu sama dengan Z kuadrat plus 2Z ini ya. Fungsi maka turunan theta pertama, turunan dari ini diturunkan menjadi 2Z plus 2 ya. Maka didapatkan residu untuk Z sama dengan Z0. Maka Z-nya sama dengan turunan dari ini, karena ini Z sama dengan 3. Maka ini dimasukkan ke sini menjadi 2 pangkat 3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 sama dengan 8.
per 1 faktorial. Sama per 1 faktorial. Ini kemudian ini untuk kutub order 2 ya. Yang berikutnya yaitu fz sama dengan 1 per z kali e pangkat z min 1. Jadi singular terisolasi fz adalah z sama dengan 0. Jadi kalau ini 0 maka ini menjadi tak indah kan. Jika fz ya berikutnya jika fz sama dengan theta z per z dengan theta z1 per e pangkat z min 1, maka theta z tidak analitik di z sama dengan 0. Karena kalau misalkan z nya dimasukkan 0, maka 1 per 1 min 1 sama dengan jadi berapa? 0 ya, 1 per 0 ya, 1 per 0 menjadi tidak analitik ya. Oleh karena rumus perhitungan residu tidak dapat digunakan, penyelesaiannya adalah memperderetkan EZ di Z sama dengan 0 sehingga diperoleh 1 per Z kali E pangkat Z min 1. Ini bisa kita ubah menjadi 1 per Z kuadrat kali 1 plus Z per 2 kuadrat ya, plus Z kuadrat plus dan seterusnya, dimana theta Z sama dengan 1 per 1 plus Z per 2 faktorial plus Z kuadrat per 3 faktorial dan seterusnya. Maka jika ini diturunkan ya, jika theta Z ini diturunkan, maka dia akan menjadi 1 per dengan Z sama dengan 0 ya. Maka jika dia turunkan sekali kemudian Z sama dengan 0, nilainya akan menjadi min 1 ya. Jadi kemudian kita bisa peroleh residu dari Z sama dengan Z0 Fz dengan theta 0 turunan pertamanya itu sama dengan min 1, 2 faktorial, ini 2 kali 1 berarti sama dengan min setengah ya. Kemudian lanjutkan yaitu penggunaan residu untuk menghitung integral kompleks. Perhitungan integral kompleks selain menggunakan rumus Cauchy dan bentuk turunannya dapat juga diselesaikan dengan residu. Adapun metode residu ini diberikan sebagai berikut. Misal C lintasan tertutup sederhana dengan arah positif, Fz analitik kecuali pada sepanjang hingga titik singular ZK dengan K sama dengan 1, 2, 3 sampai N pada daerah yang dibatasi oleh C, maka Fz dz dengan integral kontur C ya dengan batas C, maka itu sama dengan 2 pi dikali residu Fz. Sigma K sampai dari 1 sampai N residu. Cara penyelesaian dari integral kompleks dilakukan sebagai berikut. Ditentukan semua titik singular dari integral Fz, dicari residu dari Fz di semua titik singular yang terletak di dalam lintasan C. Perhitungan integral kompleks dapat diperoleh dengan mengalihkan jumlah hasil kedua dengan 2 pi. Oke. Ini contoh, tentukan integral tur dari 2z min 3 per z kali z per 1, di mana dia adalah lingkaran dari z sama dengan 2 dengan arah positif ya. Fungsi fz di mana 2z min 3 per z kali z plus 1 mempunyai titik singular 0 dan min 1. Jadi z plus 1 sama dengan 0, maka z sama dengan min 1. Keduanya terletak di dalam daerah yang dibatasi oleh C ya. Karena C-nya itu adalah 2. Jadi kalau batasnya di sini 2 ya. Kira-kira dia lingkarannya begini. Ini 2, berarti ini min 2. Kalau min 1 berarti masih di sini ya. 0 di sini. Berarti masih dalam satu lingkaran.
Maka kemudian kita bisa dapatkan residu fz sama dengan min 3, yaitu dengan cara 2z min 3, kita cari limitnya dengan z sama dengan 0, maka kita dapatkan 2z min 3 ini dikali z ya, z per z plus 1 limit z mendekati z0 ya. Maka ini bisa dicoret ya, z sama z ya. Z nya sama dengan 0 ya untuk ini. Maka ini bisa kita coret sehingga tinggal 2z min 3 per z plus 1, z nya kita ganti 0 jadi 2 kali 0 min 3 per 0 plus 1, ini sama dengan min 3. Untuk yang ini berarti z plus 1 dengan limit z sama dengan min 1 ya, ini gini, kemudian 2z min 3 ya, z plus 1 ya, ini bisa dicoret ya. Kemudian min satunya dimasukkan ke z, jadi 2 kali min 1 min 3 per min 1, jadi 2 kali min 1 min 2 dikurangi 3 jadi min 5, min 5 per min 1 jadi sama dengan 5. Maka kemudian dengan demikian integral 2z min 3 per z kali z plus 1 dz itu sama dengan 2 pi dikali min 3 plus 5 atau sama dengan 4 pi. Hitung integral dengan fungsi z kuadrat plus 3z per z min 3i dikali z kuadrat plus 1, dimana c diambil dari arah positif adalah untuk yang a z plus 1 sama dengan 2. Jadi berarti ini kira-kira lingkarannya begini di sini ya, 1 2 3, berarti titik tengahnya ini lebar r nya adalah 2. Nah ini berarti dia di min 1 ya, share. Kemudian kalau yang ini berarti ininya 4, lingkaran 2 4. Nah, 4 gitu ya. Fungsi yang pertama, yang A, di mana titik singularnya adalah sama dengan z sama dengan 3i dan z sama dengan plus minus i ya. Maka dengan z sama dengan plus minus i terletak di dalam daerah C yang dibatasi C ya. Berarti masih 1 ya. Ini berarti atasnya itu masih 1, berarti masih aman. Maka residu fz ya sama dengan 1 sama dengan ini untuk yang pertama z kuadrat plus 1 ini ya. Untuk z sama dengan min i, jadi ini diturunkan dulu ya. Ini diturunkan menjadi berapa? 2z ya. 2z ya. Sehingga jika ini sudah diturunkan menjadi 2z ya, maka kita bisa mengubah z-nya ini menjadi min 2i. Atau kita bisa memecahkan ini ya. Ini bisa kita turunkan atau kita pecahkan z kuadrat ini menjadi z min i ya, z min i kali z plus i ini ya. Nah, gini aja lebih enak. Maka jika z min i berarti
Z plus I nya kebuang, sisa Z min I. Dengan Z nya kita ganti I, min I, maka min 2I. Yang ini kita masukkan min I, maka ini menjadi min I min 3I. Ini menjadi seperti ini, karena ini kita masukkan min I, di atasnya ini kita masukkan min I, maka menjadi I min 3I. Maka residunya sama dengan I per 4. Jika dihitung, jadi oh iya, ini sama I per 4, ini juga sama, jika Z sama dengan I juga I per 4 nanti kalau dihitung ya bisa. Jadi kalau yang Z sama dengan I nanti Z min I nya yang kehapus ya, hilang. Kayak tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah sehingga untuk itu bisa diperoleh I per 4, I per 4, maka 2PI kan berarti 2PI dikali I per 4 plus I per 4 kan hasilnya nanti itu ya. Maka sama dengan 2I per 4 dikali 2PI. Maka ini dicoret di kalau usah. Ini dicoret I kali I sama dengan min 1 kali P sama dengan min V ya. Hasilnya gitu. Nah, kemudian yang B yaitu sama dengan Z sama dengan 3I. Dan Z plus minus I terletak di dalam daerah C. Jadi kalau yang pertama Z sama dengan 3I nya ini tidak termasuk di dalam C ya. Sementara yang ini termasuk di dalam C. Sehingga untuk residu Z sama dengan 3I itu hasilnya adalah 9 per 4I. Ini bisa kalian hitung. Ini dihapuskan saja Z min 3I nya, kemudian 3I nya dimasukkan di sini. 3I pangkat 3 plus 3 kali 3I, kemudian 3I pangkat 2 plus 1 gitu ya. Nanti bisa ketemu hasilnya adalah 9 per 4I. Jadi kalau ini berarti 2PI ditambah I per 4 ditambah I per 4 ditambahkan 9 per 4I. Ya, maka hasilnya adalah nanti min 11 pi per 2. Oke, selamat belajar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.